Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan aktivitas di Koya Timur untuk mencari bibit ikan yang akan kita bawa ke Keramba bersama dengan istri saya, Ibu Artati Sumiasih. Semoga perjalanan pada hari ini akan lancar dan membawa keberkahan untuk kehidupan yang semakin baik di tanah program. Ayo kita lakukan perjalanan. Semoga perjalanan lancar dan kita bisa sukses untuk mendapatkan apa yang kita cari hari ini, bibit mujair. Kalau ada bibit ikan lain, ya kita akan tangkarkan di Keramba Joko Setan. Perjalanan menuju Koya Timur, kalau dari arah Kota Raja, Kota Jayapura, kita bisa jangkau melalui dua cara. Yang pertama melalui Tanah Hitam, dan cara yang kedua dapat dilakukan melalui Jembatan Merah. Sebelum masuk Jembatan Merah, kita akan menyusuri ring road menuju Jembatan Merah, dan perjalanan menuju lokasi tempat pembelian bibit ikan itu kurang lebih membutuhkan waktu 1 jam perjalanan. Menuju ke area pencarian bibit ikan, cuacanya cukup sejuk, tidak terlalu panas, dan karena disebabkan semalam sudah turun hujan, sehingga cuaca hari ini syukur alhamdulillah sudah sangat mendukung untuk kita melakukan perjalanan menuju Koya Timur untuk mencari bibit. Sambil perjalanan kita akan menikmati bagaimana keindahan Kota Jayapura yang selalu kami sebut sebagai kota yang sangat nyaman, kota yang sangat indah, bagaikan surga kecil turun ke bumi. Ya, bagi warga-warga yang berasal dari luar Papua, bahwa Papua saat ini adalah Papua yang aman, dan Kota Jayapura merupakan kota yang cukup nyaman untuk melakukan kehidupan yang lebih baik di tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura. Perjalanan kali ini kita akan melalui jalur ring road menuju Jembatan Merah, dan setelah Jembatan Merah akan kita sampai ke Koya Barat dan akhirnya finish di Koya Timur. Perjalanan menuju Koya Timur saat ini kita melalui ring road. Ini ring road pemandangannya cukup bagus, dan ring road ini itu dibangun sejak tahun 2010. Pada saat itu dibangun oleh Presiden SBY, dan Gubernur ketika itu adalah Bapak Barnabas Swebu. Setelah dibangun 2010, jalan ring road sepanjang 3,2 km ini berfungsi untuk mengatasi masalah kemacetan yang sering terjadi di Kota Jayapura. Jalan ring road Kota Jayapura ini digunakan sebagai jalan alternatif dari Kota Jayapura menuju Kota Raja, dan atau sebaliknya dari Kota Raja menuju Kota Jayapura. Jalan ini sangat indah. Di sekeliling jalan ditumbuhi habitat mangrove, dan pemandangannya cukup indah. Di samping itu juga di sepanjang jalan ini juga terdapat perumahan atau pemukiman warga yang berada di atas air, dan ini hanya ada di Papua, khususnya hanya ada di Kota Jayapura, dan ini sangat bagus sebagai destinasi wisata menyusuri Kota Jayapura melalui jalan lingkar ruas atau ring road Kota Jayapura. Jalan ini diresmikan pada tahun 2018 ya, 2018, dan diresmikan pada era zaman Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo
pada saat zaman Bapak Gubernur Lukas NMB. Jembatan ini sudah diresmikan dan sudah bisa dipergunakan untuk transportasi dari Kota Jayapura menuju Koya Barat dan wilayah sekitarnya, yaitu Koya Timur, dan juga bisa melalui jembatan merah itu kita bisa menjangkau wilayah di Kerom atau di Arso. Ya, Arso adalah wilayah transmigrasi dan di situ banyak penduduknya yang berasal dari suku-suku Nusantara di Indonesia. Mereka melakukan aktivitas transmigrasi untuk meningkatkan perekonomian dan untuk mempercepat pembangunan kesehatan di Provinsi Papua. Setelah dari Ring Road, kita akan menuju Koya Timur melalui Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Sebelum masuk ke Jembatan Yotefa, ini ada Tourist Information Center. Ya, di kanan kirinya juga ada tempat-tempat untuk kuliner ya. Ini adalah ikon Jembatan Merah, jembatan yang cukup bagus. Kenapa disebut Jembatan Merah? Karena warna merah ya, warna merah mewarnai jembatan ini. Di sepanjang perjalanan banyak warga kota yang menikmati pemandangan di Jembatan Merah ini. Jembatan Merah ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk wisata ya, untuk foto-foto, dan karena apabila kita melebarkan pandangan kita ke samping kanan kirinya itu akan disuguhi pemandangan hutan mangrove, terus ada bangunan-bangunan yang sebagai wujud betapa cepatnya perkembangan Kota Jayapura sebagai kota modern di wilayah timur Indonesia. Maka bagi warga-warga di luar Kota Jayapura, terutama yang berasal dari Indonesia bagian barat, Jakarta, Sumatera, ya Kalimantan, silakan datang ke Papua. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh warga Indonesia ada di Papua. Kota Jayapura adalah miniaturnya Indonesia. Semua suku ada di Kota Jayapura, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas ya. Ini adalah setelah kami dari Jembatan Merah, kita akan menuju jalan pendekat ya, jalan pendekat dari Kota Jayapura menuju Koya Timur. Jalan ini cukup bagus. Ada di sepanjang jalan ini juga sudah ada penerangan jalan, dan cukup aman, nyaman untuk kita melakukan aktivitas di Kota Jayapura. Sangat bagus. Memang perlu kolaborasi pengelolaan antara pemerintah Kota Jayapura bekerjasama dengan pihak masyarakat, dan apabila itu dikelola dalam bentuk tour wisata atau dalam bentuk industri pariwisata, maka Pantai Hamadi, Holtekam ini bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta dengan sistem kerjasama public private partnership. Dan ketika public private partnership, maka swasta itu akan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata, sementara pemerintah menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusianya bisa bekerja sama dengan masyarakat setempat. Jadi ketiga pihak ini harus berkolaborasi untuk mengembangkan industri pariwisata Pantai Hamadi Holtekam di Kota Jayapura.
setelah ujung dari jalan pendekat Koya, Jembatan Merah menuju Koya, kita akan menuju kepada jembatan yang menghubungkan antara halte Kam menuju Koya Barat. Ya, jembatan ini cukup kokoh, cukup bagus menuju ke arah Koya Barat. Dan apabila warga kota dan warga Nusantara yang ingin datang ke Papua, Kota Jayapura, kalau Koya Barat adalah arahnya ke kanan, sementara kalau lurus kita akan sampai di batas negara Republik Indonesia dengan PNJ. Sepanjang jalan menuju Koya Barat kita akan disuguhi pemandangan kegiatan untuk pembangunan perumahan, pembangunan usaha-usaha bisnis, ya, di mana-mana sedang dibuka untuk usaha perekonomian. Jadi Koya Barat ini menjadi wilayah yang cukup prospek untuk pengembangan perekonomian karena di sini tempatnya cukup strategis, berdekatan dengan batas negara Republik Indonesia dengan PNJ, dan warganya juga ramah. Saya rasa daerah ini cukup aman, nyaman ya, dan tidak ada kurang yang terkait dengan masalah-masalah kriminal di Kota Jayapura. Dan sebagian besar di kota ini adalah warga-warga pendatang dari Jawa, dari Makassar, dari Bugis, dari NTT, ya. Mereka nyaman hidup bersama-sama dengan warga Papua. Ini kanan kirinya kalau kita perhatikan ada ruko yang sudah dibangun, terus ada pemukiman warga, dan daerah ini sudah sedang dipersiapkan untuk bagaimana mengatasi banjirnya. Ya, apabila ada banjir maka gorong-gorong dibangun, drainasenya dibangun. Ya, saya rasa nyaman lah kalau kita melakukan aktivitas kehidupan di Kota Jayapura, khususnya di daerah Koya Barat. Kalau ayo apa sampai ini. Ya apa foto. Kan artis. Jadi lokasi tempat untuk kita pembelian bibit mujair itu berada di Koya Timur, Jalan Alpukat 1. Kalau dari arah Koya Barat berarti ke kiri. Kalau dari arah Sko berarti ke kanan. Ini jalannya cukup bagus, sudah dicor, maka bagi warga kota yang ingin mencari bibit, jalan menuju kolam belum dicor dan masih jalan karang, tapi jalannya cukup baik ya, tidak berlumpur ya, tapi cukup bagus lah untuk perjalanan menuju daerah-daerah pemukiman warga atau daerah tempat kolam pembibitan miliknya Mas Eko. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai kepada lokasi tempat pembelian bibit mujair. Ini sepertinya lokasinya sedang dilakukan pembangunan, pembukaan lahan dan konstruksi.
instruksi ikan mujair